Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bu Selma dan Bu Tantina selaku dosen pengampu mata kuliah LK kelas A dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kami mengenai materi week 7 yaitu mengenai kredit analisis. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu, yaitu dengan saya sendiri, Yandra Maharani dengan NPM Mahir 201, lalu rekan saya Tegar dengan NPM Mahir 042, Kinaya dengan NPM Mahir 233, Devita dengan NPM Mahir 009, lalu Zakia dengan NPM Mahir 222, dan juga Barlintia dengan NPM Mahir 319. Nah, di sini kita akan masuk kepada chapter review, di mana pada chapter ini tentang credit analysis itu kita akan membahas dua hal, yaitu yang pertama mengenai likuiditas dan juga solvabilitas, di mana untuk likuiditas sendiri itu mengacu kepada ketersediaan sumber daya perusahaan untuk memenuhi kas jangka panjang, di mana risiko likuiditas jangka pendek itu dipengaruhi oleh waktu masuk dan juga keluarnya kas serta prospek kerja perusahaan di masa depan. Nah, analisis likuiditas sendiri itu berfokus pada aktivitas operasi perusahaan, kemampuan menghasilkan laba dari penjualan atau produk jasa, serta kebutuhan dan ukuran modal kerja. Nah, bagian ini akan membahas mengenai alat analisis laporan keuangan untuk menilai resiko likuiditas, dimulai dengan pentingnya likuiditas dan kaitannya dengan modal kerja. Kemudian akan dijelaskan dan ditafsirkan rasio-rasio modal kerja dan juga siklus operasi perusahaan. Selain itu, dibahas juga kemungkinan penyesuaian terhadap alat analisis dan angka laporan keuangan serta analisis what if terkait perubahan kondisi atau strategi perusahaan. Lalu yang kedua itu kita akan membahas berfokus ke solvabilitas, yaitu di sini solvabilitas itu mengacu kepada kemampuan jangka panjang perusahaan untuk tetap bertahan secara finansial dan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Semua aktivitas perusahaan seperti pendanaan, investasi dan juga operasi akan mempengaruhi solvabilitas, di mana salah satu komponen penting yang paling penting dalam analisis solvabilitas adalah struktur model, yaitu sumber pendanaan perusahaan dan karakteristik ekonominya, di mana pada bagian ini akan membahas tentang struktur modal dan perannya dalam analisis solvabilitas. Karena solvabilitas sendiri bergantung pada kebersihan operasi, maka perlu diperhatikan bahwa laba dan kemampuannya itu bisa menutupi pengeluaran penting perusahaan. Berbagai alat analisis solvabilitas itu dijelaskan, termasuk ukuran leverage, penyesuaian akuntansi analitis, analisis struktur model, dan juga ukuran cakupan laba, di mana alat analisis ini ditunjukkan melalui data laporan keuangan serta dibahas pula hubungan antara resiko dan imbal hasil dari dalam struktur model dan implikasinya dalam bagi analisis laporan keuangan. Nah, di sini kita akan masuk kepada bagian pertama, yaitu mengenai likuiditas, di mana likuiditas sendiri adalah kemampuan mengubah aset menjadi kas atau memperoleh kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Jangka pendek sendiri itu biasanya dianggap dalam kurun waktu hingga 1 tahun atau sepanjang siklus operasi normal perusahaan, yaitu membeli, memproduksi, menjual, dan juga menagih. Nah, pentingnya likuiditas sendiri terlihat dari dampak ketika perusahaan itu gagal memenuhi kewajiban jangka pendek, di mana kekurangan likuiditas bisa menghambat perusahaan memanfaatkan diskon atau peluang menguntungkan, hingga pada kondisi parah dapat memaksa penjualan aset dengan harga rendah bahkan menuju kebangkrutan. Nah, di sini kreditor berisiko mengalami keterlambatan ukuran pembayaran. Oleh karena itu, ukuran likuiditas sangat penting. Bila perusahaan tidak membayar kewajiban lancar, maka kelangsungan usahanya itu perlu dilakukan, di mana modal kerja adalah ukuran likuiditas yang umum dipakai, yaitu
fungsinya adalah sebagai bantalan keamanan bagi kreditor serta cadangan untuk menghadapi ketidakpastian arus kas. Nah, di sini kita akan yaitu pertama membahas mengenai current asset and liabilities, di mana aset lancar adalah kas dan juga aset lain yang secara wajar diharapkan dapat yang pertama yaitu direalisasikan menjadi kas, atau yang kedua yaitu dijual atau dikonsumsi dalam waktu 1 tahun atau sepanjang siklus normal perusahaan jika lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti contoh aset lancar sendiri di neraca itu ada kas, surat berharga yang jatuh tempo dalam 1 tahun, piutang usaha, persediaan, dan juga beban dibayar di muka. Sedangkan untuk kewajiban lancar adalah utang yang diharapkan dilunasi dalam waktu singkat, biasanya 1 tahun, seperti utang usaha, wesel bayar, pinjaman bank jangka pendek, pajak berutang, biaya akrual, dan bagian lancar dari utang panjang, di mana dalam analisis perlu dipastikan bahwa semua kewajiban jangka pendek yang kemungkinan besar akan dibayar itu tercatat sebagai kewajiban lancar, karena jika tidak, analisis modal kerja akan menjadi kurang akurat, di mana 3 hal yang menjadi perhatian utama yaitu ada kewajiban kontingensi terkait jaminan pinjaman, yang kedua pembayaran sewa minimum di masa depan dari perjanjian sewa yang tidak dapat dibatalkan, dan yang ketiga adalah komitmen pembayaran dalam kontrak konstruksi atau akuisisi aset jangka panjang yang sering hanya dicatat di catatan kaki bukan neraca. Selain itu, aset pajak tanggungan lancar bukan berarti kas masuk, melainkan pengurang beban pajak di masa depan, kecuali dalam kasus carryback rugi fiskal. Demikian pula seperti kewajiban pajak tanggungan lancar tidak selalu berarti kas keluar, karena bisa tertutup oleh perbedaan temporer lain seperti depresiasi. Lalu di sini kita juga akan membahas mengenai working capital measure of liquidity, di mana perjanjian pinjaman dan juga obligasi itu sering mensyaratkan pemeliharaan tingkat modal kerja minimum, di mana analis keuangan menilai besarnya modal kerja untuk keputusan dan rekomendasi investasi. Lembaga pemerintah biasanya menghitung agregat modal kerja perusahaan untuk tujuan regulasi dan juga kebijakan. Laporan keuangan dipublikasikan juga membedakan aset dan liabilitas lancar dengan tidak lancar untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, jumlah modal kerja lebih bermakna bagi pengguna ketika dikaitkan dengan variabel keuangan lain seperti penjualan atau total aset, karena angka modal kerja sendiri terbatas kegunaannya untuk perbandingan langsung maupun menilai kecukupan modal kerja saja. Lalu di sini kita masuk kepada bagian current ratio measure of liquidity, di mana current ratio sendiri adalah ukuran likuiditas yang menunjukkan perbandingan antara aset lancar dan kewajiban lancar. Yaitu di sini rumusnya adalah current asset dibagi dengan current liabilities, di mana ketika semakin tinggi rasionya, maka semakin besar pula kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, di sini yaitu yang pertama di sini ada mengenai relevance of current ratio, di mana alasan current ratio itu banyak digunakan sebagai ukuran likuiditas, antara lain karena kemampuannya untuk mengukur yang pertama ada pelunasan kewajiban lancar, di mana semakin tinggi jumlah aset lancar dibandingkan kewajiban lancar, maka semakin besar jaminan bahwa kewajiban lancar dapat dibayar. Lalu yang kedua yaitu penyangga terhadap kerugian, di mana current ratio itu menunjukkan margin keamanan untuk menutupi potensi penurunan nilai aset lancar non kas ketika dijual atau dilikuidasi. Dan yang ketiga adalah cadangan dana liquid, yaitu current ratio itu relevan sebagai ukuran margin keamanan terhadap ketidakpastian atau dan juga guncangan arus kas, misalnya pemogokan atau kerugian luar biasa yang dapat secara sementara mengganggu arus kas. Lalu di sini tentunya current ratio itu juga memiliki limitation atau limitnya tersendiri, di mana langkah awal dalam mengevaluasi secara kritis current ratio sebagai analisis likuiditas dan juga
Solvabilitas jangka pendek adalah menilai penyebu dan juga pembilangnya. Jika likuiditas didefinisikan sebagai kemampuan memenuhi arus kas keluar dengan arus kas masuk yang memadai, yaitu termasuk cadangan untuk penurunan inflow atau peningkatan outflow yang tak terduga, maka perlu ditanyakan apakah current ratio itu mencerminkan faktor-faktor di bawah ini, yaitu apakah current ratio mengukur dan memprediksi pola arus kas masuk dan keluar di masa depan. Lalu yang kedua adalah apakah current ratio mengukur kecukupan arus kas masuk terhadap arus kas keluar di masa depan. Jawaban umumnya itu biasanya tidak untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut, dimana hari ini terjadi karena current ratio sendiri hanya merupakan ukuran statis dari sumber daya pada satu titik waktu untuk membayar kewajiban lancar, di mana jumlah kas saat ini tidak memiliki hubungan langsung dengan arus kas di masa depan. Padahal arus kas masa depan adalah indikator likuiditas yang paling penting, di mana arus kas masuk itu dipengaruhi faktor-faktor yang tidak tercakup dalam rasio seperti penjualan, pengeluaran kas, laba, dan juga perubahan kondisi bisnis. Untuk menjelaskan keterbatasan ini, kita masih perlu melihat lebih dekat mengenai komponen-komponen penyusun current rasio itu sendiri. Dan selanjutnya yaitu mengenai numeratornya, yaitu di sini komponen aset lancar dan juga implikasinya terhadap analisis current ratio, di mana yang pertama ada kas dan juga setara kas, itu disimpan sebagai cadangan berjaga-jaga menghadapi ketidakseimbangan arus kas jangka pendek, karena kas tidak menghasilkan dan setara kas berimbal hasil rendah, perusahaan berusaha meminimalkan saldo kas, karena saldo kas sendiri tidak selalu mencerminkan tingkat aktivitas bisnis dan sering diganti dengan fasilitas kredit yang tidak dihitung dalam current ratio. Lalu yang kedua ada surat berharga, yaitu di sini kelebihan kas seringkali diinvestasikan pada sekuritas yang memberikan imbal hasil lebih tinggi, yaitu sekuritas ini umumnya tersedia untuk melunasi kewajiban lancar, namun nilainya bisa berubah setelah tanggal neraca sehingga perlu diwaspadai. Lalu di sini juga ada piutang dan juga persediaan, yaitu piutang usaha itu besarnya ditentukan oleh penjualan, kebijakan kredit, dan juga metode penagihan, di mana piutang bersifat berputar atau collection satu piutang diikuti pemberian kredit baru, sehingga bukan ukuran langsung arus kas bersih masa depan. Lalu untuk persediaan sendiri itu dipengaruhi utamanya oleh penjualan yang diharapkan, di mana penjualan sendiri memicu konversi persediaan menjadi kas, tapi besarnya kas yang dihasilkan itu masih tergantung pada margin labanya, di mana kan rasio tidak mencerminkan volume penjualan atau maupun margin, padahal keduanya penting bagi arus kas masa depan. Lalu ada juga beban dibayar di muka, yaitu tidak benar-benar liquid, yaitu pengeluaran untuk manfaat di masa depan biasanya kurang dari atau sama dengan 1 tahun. Walaupun relatif kecil, perusahaan itu dengan posisi kas yang lemah kadang memasukkan pos-pos non liquid, yaitu seperti beban dibayar muka ini di dalam posnya, yaitu ketika dilakukan perhitungan modal kerja maupun current ratio, sebaiknya pos-pos semacam ini tuh dikeluarkan terlebih dahulu. Lalu di sini kita masuk yaitu menggunakan current ratio sebagai analisis, di mana di sini current ratio itu bisa disimpulkan bahwa likuiditas lebih banyak bergantung pada arus kas masa depan daripada dengan arus pada tingkat kas atau setara kas saat ini. Lalu tidak ada hubungan langsung antara saldo akun modal kerja dan juga pola arus kas masa depan, serta kebijakan manajemen terkait piutang dan persediaan lebih diarahkan untuk efisiensi dan profitabilitas penggunaan aset daripada likuiditas, di mana di sini menunjukkan keterbatasan current ratio, yaitu di sini
Tapi kreditur, terutama bank, itu sering memakainya dengan pertanyaan ekstrim. Jika arus kas masuk berhenti total, apakah aset lancar cukup untuk melunasi kewajiban lancar? Namun, analisis likuiditas jangka panjang seharusnya lebih menekankan pada proyeksi arus kas dan laporan keuangan pro forma, bukan hanya rasio statis. Nah, di sini ada beberapa analisis yaitu yang digunakan untuk current rasio sendiri, yaitu yang pertama ada analisis perbandingan, yaitu bisa memberikan wawasan, tetapi terus harus hati-hati karena kenaikan atau penurunan tidak selalu berarti perubahan likuiditas. Misalnya ketika terdapat resesi, yaitu akan meningkatkan rasio karena piutang dan persediaan itu menumpuk. Sebaliknya, periode sukses bisa menurunkan rasio karena meningkatnya pajak terutang atau kebutuhan modal kerja untuk ekspansi. Lalu ada manajemen rasio atau window dressing, itu bisa terjadi misalnya mempercepat penagihan piutang, mengurangi persediaan, atau menunda pembelian untuk menurunkan kewajiban jangka pendek menjelang tutup buku. Karena itu, analisis sebaiknya menggunakan data interim atau triwulan agar lebih akurat dan tidak bias musiman. Lalu ada juga aturan praktis atau rule of thumb, yaitu dimana kan rasio lebih dari atau sama dengan 2:1 dianggap lebih sehat daripada rasio kurang dari 2:1. Namun, penilaian ini lemah karena kualitas komponen aset atau kewajiban dan kebutuhan modal kerja itu berbeda antar industri, di mana rasio yang terlalu tinggi juga bisa menandakan inefisiensi penggunaan aset. Dan yang terakhir yaitu analisis siklus perdagangan bersih atau net trade cycle lebih tepat, di mana siklus ini menghitung jumlah hari penjualan yang tertahan dalam piutang, jumlah hari persediaan yang disimpan, serta jumlah hari kredit yang diberikan pemasok. Semakin panjang siklus bersih, maka semakin besar pula kebutuhan modal kerja, di mana siklus ini dapat diperpendek dengan mempercepat penagihan piutang, mempercepat perputaran persediaan, atau memperpanjang kredit dari pemasok. Dan selanjutnya, yang terakhir kita akan membahas mengenai cash based ratio measures of liquidity, yaitu di sini itu ada dua, yaitu kas dan setara kas adalah aset lancar paling liquid. Yaitu di sini di bagian terakhir ini kita itu membahas mengenai bagaimana rasio berbasis kas itu digunakan untuk mengatur likuiditas. Yaitu di sini yang pertama ada cash to current asset ratio, yaitu di sini digunakan ketika mengukur proporsi kas, setara kas, dan juga surat berharga terhadap total aset lancar. Yaitu di sini untuk rumusnya sendiri ada cash plus cash equivalent plus marketable securities dibagi dengan current asset, dimana semakin tinggi rasio ini maka semakin liquid pula aset lancar perusahaan. Lalu yang kedua yaitu cash to current liabilities ratio, yaitu mengukur kecukupan kas terhadap kewajiban lancar. Yaitu untuk rumus yaitu cash ditambah cash equivalent ditambah marketable securities dibagi dengan current liabilities, di mana rasio ini menunjukkan kemampuan kas untuk membayar kewajiban lancar. Tes ini dianggap sangat ketat karena mengabaikan sifat berputar dari aset dan liabilitas lancar. Namun meski begitu, pentingnya kas sebagai bentuk likuiditas tertinggi itu tidak bisa diremehkan. Banyak perusahaan yang gagal meskipun memiliki aset non-kas besar karena tidak mampu membayar utang atau menjalankan operasinya. Untuk yang selanjutnya itu ada operating activity analysis of liquidation. Jadi piutang usaha merupakan bagian penting dari modal kerja yang menjadi faktor utama dalam analisis likuidasi perusahaan. Jadi penilaian ini itu terhadap piutang mencakup dua aspek, yaitu ada kualitas atau quality dan likuiditas atau liquidity. Jadi kualitas merujuk pada seberapa besar kemungkinan piutang yang dapat ditagih tanpa kehilangan nilai. Sedangkan untuk likuiditas itu menggambarkan kecepatan berusaha untuk kecepatan konversi piutang menjadi kas.
Jadi perusahaan dengan kebijakan kredit yang longgar atau kemampuan penagihan yang lemah sering menghadapi resiko piutang macet sehingga memperburuk posisi likuiditasnya. Lalu yang selanjutnya itu ada inventory turnover measure. Persediaan sering menjadi komponen terbesar dalam aset lancar dan memiliki tingkat likuiditas paling rendah karena memerlukan waktu lebih lama untuk diubah menjadi kas. Oleh sebab itu, efisiensi manajemen persediaan sangat berpengaruh terhadap kondisi likuiditas perusahaan. Jadi perubahan rasio perlu ditafsirkan dengan hati-hati. Penurunan perputaran persediaan menunjukkan penumpukan barang karena permintaan lemah. Adanya risiko usang atau obsolescence atau juga strategi akumulasi stok untuk menghadapi kenaikan harga. Sebaliknya, peningkatan perputaran bisa menunjukkan manajemen yang efisien, misalnya melalui sistem just-in-time. Namun demikian, perbedaan metode akuntansi seperti LIFO dan FIFO juga dapat mempengaruhi nilai rasio ini, karena metode tersebut menghasilkan nilai persediaan harga dan harga pokok penjualan yang berbeda. Lalu yang selanjutnya itu ada additional liquidation measure. Jadi analisis juga dapat dilakukan dengan meninjau komposisi aset lancar dalam bentuk presentase umum atau common size analysis. Misalnya jika porsi kas dan piutang menurun sementara persediaan meningkat. Hal ini menunjukkan penurunan tingkat likuiditas. Lalu selanjutnya itu financial flexibility juga merupakan aspek penting yang mencerminkan kemampuan perusahaan menanggulangi krisis kas. Fleksibilitas keuangan tergantung pada yang pertama ada kemampuan perusahaan memperoleh pinjaman baru. Lalu yang kedua ada akses terhadap pasar modal. Yang ketiga ada kemampuan menjual aset tanpa kehilangan nilai yang besar. Dan yang terakhir itu ada kemampuan menyesuaikan operasi terhadap perubahan kondisi bisnis. Jadi perusahaan yang memiliki fleksibilitas tinggi akan lebih siap menghadapi gangguan seperti penurunan permintaan, pemogokan, dan kenaikan harga bahan baku. Lalu selain itu juga laporan manajemen discussion and analysis atau MD&A yang diwajibkan oleh SEC menjadi sumber informasi penting bagi analisis. Dalam bagian ini manajemen menjelaskan kondisi keuangan dan arus kas dan kebutuhan pembiayaan serta langkah strategis yang akan diambil untuk mengatasi potensi kekurangan likuiditas. Dengan demikian, MD&A berperan sebagai jembatan antara data keuangan dan data realitas operasional perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan struktur model dan solvabilitas. Atau di sini akan membahas terkait dasar-dasar solvabilitasnya dulu. Jadi topik ini itu akan membantu kita dalam memahami bagaimana perusahaan membiayai operasionalnya dan seberapa kuat kondisi keuangannya. Untuk pengertian dasarnya sendiri, capital structure atau struktur modal ini merupakan komposisi dari sumber pembiayaan perusahaan. Nah, dan di sini ada dua komponen utama dalam membangun capital structure atau struktur modal tersebut, yaitu ada ekuitas dan utang. Nah, stabilitas keuangan dan risiko insolvabilitas perusahaan itu juga sangat bergantung pada tiga hal penting. Yang pertama, ini ada dari jenis dan jumlah aset yang dimiliki. Lalu yang kedua, bagaimana sumber pembiayaan yang digunakan. Dan yang ketiga adalah bagaimana komposisi antara utang dan ekuitas tersebut. Dan di sini ada beberapa karakteristik dari utang dan ekuitas. Jadi mungkin bisa memahami perbedaan mendasar antara ekuitas dan utang. Untuk equity atau ekuitas sendiri ini adalah modal permanen. Artinya tidak ada jadwal pelunasan yang harus dipenuhi.
Nah, hal ini memberikan fleksibilitas tinggi bagi perusahaan dalam mengelola keuangannya. Pemegang saham tidak bisa menuntut uangnya kembali seperti halnya kreditur. Sementara utang atau debt ini adalah kewajiban yang harus dibayar tepat waktu, baik pokok maupun bunganya. Utang ini juga menambah beban tetap bagi perusahaan dan jika tidak dibayar tepat waktu, perusahaan ini bisa menghadapi masalah serius, bahkan kebangkrutan juga. Lalu yang berikutnya ada konsep leverage. Nah, leverage ini eh, ya, leverage ini adalah penggunaan utang atau dana pinjaman untuk membiayai aset atau investasi dengan tujuan utama memperbesar potensi keuangan. Jadi utang ini bisa menjadi pedang bermata dua, jadi bisa memperbesar keuntungan, tapi juga bisa memperbesar kerugian. Nah, lalu kalau misalnya utang ini bisa memperbesar kerugian atau menjadi risiko, kenapa perusahaan tetap menggunakannya? Jadi di sini ada beberapa alasan mengapa utang itu sering dipilih. Yang pertama, financial leverage-nya. Jadi jika return on asset atau ROA perusahaan ini lebih tinggi dari biaya bunga yang harus dibayar, maka pemegang saham akan mendapat return yang lebih tinggi. Nah, ini seperti menggunakan uang orang lain untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang kedua, ini dari tax benefit-nya sendiri. Jadi bunga utang ini dapat dikurangkan dari pajak sehingga mengurangi beban pajak juga bagi perusahaan. Berbeda dengan dividen yang tidak bisa dikurangkan dari pajak. Nah, lalu yang ketiga ini ada efek-efek lain, contohnya seperti menghindari delusi EPS atau earning per share, dan juga melindungi perusahaan dari inflasi karena nilai nominal utang tetap sama meskipun nilai uang tersebut menurun. Baik, berikutnya adalah penyesuaian untuk analisis struktur modal. Jadi dalam menganalisis struktur modal itu kita tidak bisa hanya melihat angka di laporan keuangan. Jadi ada beberapa item yang perlu penyesuaian khusus agar analisis ini bisa menjadi lebih akurat. Yang pertama ini ada item-item yang perlu disesuaikan. Ini yang pertama ada deferred tax atau pajak tangguhan. Jadi item ini kadang dianggap seperti ekuitas, kadang juga seperti utang, tergantung sifatnya. Jadi kita perlu menganalisis apakah pajak tangguhan ini kemungkinan besar akan dibayar atau tidak di masa depan. Yang kedua, ini ada operating leases atau sewa operasi. Jadi meskipun tidak tercatat sebagai utang di neraca, sebaiknya itu perlu diberlakukan sebagai utang, karena ini merupakan kewajiban tetap yang harus dibayar secara berkala, sama seperti cicilan utang. Lalu yang ketiga, ini ada off-balance sheet financing. Ini merupakan pembiayaan yang tidak muncul di neraca seperti special purpose entity atau penjualan piutang. Nah, item-item ini harus diungkapkan dan dianalisis karena tetap merupakan resiko bagi perusahaan. Yang keempat, ini ada contingent liabilities atau kewajiban kontingensi. Jadi, yang ini merupakan jaminan atau garansi yang diberikan ke perusahaan. Meskipun belum menjadi kewajiban nyata, hal ini itu bisa berubah menjadi kewajiban real di masa depan jika kondisi tertentu ini terpenuhi. Yang kelima, ini ada minority interest atau kepentingan pengendali. Untuk item ini itu lebih mirip ekuitas daripada utang karena tidak ada kewajiban pembayaran tetap. Yang keenam, ini ada convertible debt atau utang konversi.
Jadi jika kemungkinan besar akan dikonversi menjadi saham, maka perlakuannya ini lebih mirip ke ekuitas. Tapi jika kemungkinan konversinya ini kecil, maka akan tetap diberlakukan sebagai utang. Dan terakhir, ini ada preferred stock atau saham preferen. Jadi, saham preferen ini jika ada kewajiban untuk menebus, maka akan dianggap sebagai utang. Tapi jika tidak ada kewajiban untuk menebus, maka akan lebih mirip ke atau lebih masuk ke dalam ekuitas. Jadi gitu. Berikutnya masuk ke pembahasan terkait komposisi struktur modal dan solvensi. Jadi untuk menganalisis komposisi struktur modal dengan lebih mudah, itu kita bisa menggunakan common size statement. Jadi ini merupakan teknik di mana kita itu menyajikan liabilities dan equity dalam bentuk presentase dari total modal. Nah, dengan cara ini itu kita bisa lebih mudah untuk melihat proporsi utang dibandingkan dengan ekuitasnya. Lalu berikutnya ada rasio dalam struktur modal. Jadi di sini ada beberapa rasio penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama ini ada total debt to total capital. Jadi rumusnya ini merupakan total utang dibagi dengan total utang ditambahkan dengan ekuitas. Nah, rasio ini itu menunjukkan berapa persen modal perusahaan yang berasal dari utang. Yang kedua, ini merupakan total debt to equity capital. Jadi ini total utang dibagi dengan ekuitas. Untuk rasio ini itu menunjukkan berapa kali lipat utang itu dibandingkan dengan modalnya sendiri. Yang ketiga, ini ada long term debt to equity capital. Ini mirip dengan total debt to equity capital, tapi hanya fokus pada utang jangka panjang. Kalau yang sebelumnya tadi fokus pada utang, ini fokus ke utang jangka panjangnya sendiri. Lalu yang keempat, ini ada short term debt to total debt. Jadi ini mengukur proporsi utang jangka pendek dari total utang. Nah, ini penting untuk menilai resiko likuiditas jangka pendek. Lalu yang selanjutnya ini ada interpretasi ukuran struktur modal. Jadi yang perlu diingat di sini adalah semakin tinggi rasio utang, maka resiko gagal bayar ini akan semakin besar. Namun angka yang tinggi ini tidak selalu buruk. Jadi kita perlu melakukan analisis lanjutan seperti analisis jangka waktu jatuh tempo, tingkat bunga, dan juga stabilitas pendapatan dari perusahaan ini. Lalu yang selanjutnya ada pengukuran solvabilitas berbasis aset. Ini juga bagi kita untuk memahami bahwa jenis aset ini menentukan sumber pembiayaan yang sesuai. Untuk prinsip dasarnya ini, fixed asset dan long term asset ini tidak boleh dibiayai dengan short term loans karena ini bisa akan terjadi mismatch atau asetnya ini masih ada tapi utangnya ini sudah jatuh tempo.
Nah, lalu untuk long term asset ini sebaiknya dibiayai dengan equity atau long term debt capital. Baik, sekarang masuk ke cakupan pendapatan atau konsep earning coverage. Jadi earning coverage ini merupakan rasio yang sangat penting. Jadi rasio ini mengukur hubungan antara fixed charge atau biaya tetap yang terkait dengan utang, dengan earning atau pendapatan yang tersedia untuk memenuhi biaya tersebut. Sederhananya itu, apakah pendapatan perusahaan cukup untuk membayar semua kewajiban tetapnya? Nah, lalu di sini ada cara untuk menghitung penghasilan yang tersedia untuk biaya tetap. Untuk menghitungnya, yang pertama ini kita mulai dari laba sebelum pajak. Kemudian disesuaikan dengan item non-cash seperti depresiasi, amortisasi, dan pajak tangguhan. Nah, yang sangat penting ini adalah kita harus menggunakan laba yang representatif dan berulang atau sustainable, bukan laba yang kebetulan tinggi karena item-item luar biasa. Lalu berikutnya untuk menghitung biaya tetap. Jadi komponen biaya tetap ini meliputi bunga utang, bunga implisit dari lease, lalu dividen preference yang disesuaikan dengan pajak dan juga sinking fund atau pelunasan pokok jika relevan. Nah, lalu hasil rasio ini semakin tinggi angkanya, maka akan semakin aman kondisi solvensi perusahaan. Artinya, perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Materi selanjutnya yaitu perhitungan laba terhadap beban tetap. Rumus untuk menghitung rasio laba terhadap beban tetap yaitu laba sebelum pajak dari operasi berkelanjutan ditambah dengan beban bunga ditambah dengan amortisasi beban utang dan diskon atau premi ditambah dengan bagian bunga dari biaya sewa operasional ditambah dengan persyaratan dividen saham preferen yang disesuaikan pajak dari anak perusahaan yang dimiliki mayoritas ditambah dengan jumlah bunga yang telah dikapitalisasi sebelumnya dan diamortisasi pada periode tersebut dan dikurangi pendapatan yang belum dibagikan dari anak perusahaan atau afiliasi yang dimiliki kurang dari 50%. Kemudian jumlah itu tadi dibagi dengan total bunga yang dibebankan ditambah dengan amortisasi biaya utang dan diskon atau premi ditambah dengan bagian bunga dari biaya sewa operasional dan ditambah dengan persyaratan dividen saham preferen yang disesuaikan pajak dari anak perusahaan yang dimiliki mayoritas. Selanjutnya yaitu perhitungan pro forma pendapatan terhadap beban tetap. Manfaat yang diperoleh dari utang prospektif itu dapat diukur dengan 3 cara, yaitu yang pertama, penghematan bunga dari kegiatan refinancing yang direncanakan, kedua, pendapatan dari investasi jangka panjang di mana dana tersebut itu dapat diinvestasikan, dan yang ketiga, perkiraan wajar lainnya tentang manfaat masa depan. Nah, jika dampak dari rencana refinancing prospektif ini mengubah rasio sebesar 10% atau lebih, ESC itu mengharuskan perhitungan pro forma rasio yang mencerminkan perubahan yang akan dilakukan sesuai dengan rencana tersebut. Selanjutnya yaitu analisis rasio cakupan bunga.
Salah satu ukuran cakupan laba lainnya adalah rasio kali lipat bunga. Rasio ini menganggap bunga sebagai satu-satunya beban tetap yang memerlukan cakupan laba. Rumus untuk menghitung cakupan bunga ini dengan pendapatan dijumlah dengan beban pajak ditambah dengan beban bunga kemudian dibagi dengan beban bunga. Apabila pembilang dalam rasio ini kadang-kadang disebut sebagai laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT, dan rasio ini kemudian disebut sebagai EBIT. Meskipun perhitungannya terbilang sederhana, rasio ini berpotensi dapat menyesatkan dan tidak seefektif rasio laba terhadap beban tetap sebagai alat analisis. Hubungan arus kas dengan beban tetap. Perusahaan itu harus membayar biaya tetap secara tunai, sementara laba bersih itu mencakup pendapatan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan yang tidak selalu menghasilkan atau memerlukan kas secara langsung. Hubungan arus kas dengan beban tetap ini menjelaskan tentang ukuran berbasis kas, di mana untuk menutupi biaya tetap guna mengatasi keterbatasan. Rasio arus kas terhadap biaya tetap. Rasio arus kas terhadap biaya tetap itu dapat didefinisikan sebagai arus kas operasional sebelum pajak ditambah dengan penyesuaian dari perhitungan rasio laba dari B sampai G dibagi dengan beban tetap. Kemudian untuk kekekalan arus kas dari operasi. Hubungan antara arus kas operasional suatu perusahaan dengan beban tetap itu penting dalam analisis solvabilitas jangka panjang. Penambahan kembali depresiasi ke laba bersih lebih tahan lama daripada laba bersih, karena pemulihan depresiasi dari penjualan itu mendahului penerimaan pendapatan. Nah, penambahan kembali depresiasi ini mengasumsikan bahwa manfaat arus kas dari pemulihan depresiasi tersedia untuk melunasi utang, sehingga asumsi ini hanya berlaku dalam jangka pendek. Apabila dalam jangka panjang, pemulihan kas itu harus dialokasikan untuk mengganti pabrik dan peralatan, kecuali untuk penambahan kembali item seperti amortisasi, goodwill yang tidak selalu diganti atau tidak selalu habis. Untuk cakupan laba dividen preferen itu dapat dihitung dengan pendapatan sebelum pajak ditambah dengan penyesuaian dari rumus di rasio beban tetap antara di penyesuaian B sampai G, kemudian dibagi dengan biaya tetap ditambah dengan dividen preferen dibagi 1 dikurangi tarif pajak. Nah, untuk menafsirkan rasio ukuran cakupan laba itu memberikan gambaran tentang kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi biaya tetapnya dari laba saat ini. Terdapat korelasi yang tinggi antara rasio cakupan laba dan tingkat default utang. Artinya, semakin tinggi rasio cakupan laba, maka semakin rendah tingkat defaultnya. Kemudian pentingnya variabilitas dan ketahanan laba bagi cakupan laba. Faktor penting dalam mengevaluasi rasio cakupan laba yaitu dengan pola laba dan arus kas perusahaan atau industri sepanjang waktu. Semakin stabil pola laba suatu perusahaan atau industri, semakin rendah rasio cakupan laba yang dapat diterima. Nah, variabilitas laba dan ketahanan laba sendiri itu dapat digunakan dalam menentukan standar yang diterima untuk cakupan laba. Ketahanan laba ini sering diukur sebagai korelasi atau otomatis laba sepanjang waktu. Untuk risiko dan imbal hasil struktur modal,
Sebuah perusahaan itu dapat meningkatkan risiko dan potensi imbal hasil pemegang saham dengan meningkatkan leverage. Misalnya, akuisisi dengan leverage yang menggunakan utang untuk mengambil alih perusahaan secara privat dengan membeli saham pemegang saham. Nah, para pembeli ini mengandalkan arus kas masa depan untuk melunasi utang yang meningkat dan penjualan aset yang diantisipasi untuk mengurangi utang. Nah, manfaat lain dari leverage sendiri itu merupakan pengurangan pajak atas bunga atau dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham ekuitas tidak dapat dikurangkan dari pajak. Tapi penggantian ekuitas dengan utang itu menghasilkan struktur modal yang lebih berisiko. Itulah mengapa obligasi yang digunakan untuk membiayai pembelian perusahaan dengan leverage tertentu disebut dengan obligasi junk, di mana obligasi junk ini berbeda dengan obligasi berkualitas tinggi, yaitu bagian dari struktur modal berisiko tinggi di mana pembayaran bunganya hanya sedikit ditutupi oleh laba dari perusahaan. Yaitu struktur modal dan solvabilitas. Nah, materi ini tuh membahas tentang analisis solvabilitas jangka panjang perusahaan yang berbeda dari likuiditas karena fokusnya pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Nah, dasar solvabilitas dan struktur modal yaitu solvabilitas itu diukur menggunakan tolak ukur yang lebih luas karena perkiraan jangka panjang kurang dapat diandalkan. Nah, elemen kunci itu adalah kemampuan perusahaan menghasilkan kas secara berulang dari operasi. Kemudian struktur modal itu mengacu pada sumber pendanaan perusahaan yang terdiri dari ekuitas dan juga utang. Dan juga ekuitas itu adalah modal resiko yang lebih permanen, tidak memiliki pola pembayaran kembali, wajib, dan berkontribusi pada stabilitas perusahaan. Nah, kemudian utang jangka pendek dan jangka panjang itu harus dilunasi pada waktu yang ditentukan. Terlepas dari kondisi keuangan perusahaan, proporsi utang yang lebih besar itu meningkatkan resiko ketidakmampuan membayar atau insolvensi. Kemudian ada struktur modal dan solvabilitas. Nah, jadi konsep financial leverage itu adalah penggunaan utang untuk meningkatkan laba bagi pemegang saham, ekuitas, dan ini tuh memperbesar keberhasilan maupun kegagalan. Nah, dua motivasi utama penggunaan utang dari sudut pandang pemegang saham yaitu keuntungan hasil. Nah, utang akan berhasil jika tingkat pengembalian aset operasi bersih itu melebihi biaya utang setelah pajak. Jika melebihi, kelebihan pengembalian mengalir ke investor. Nah, kemudian ada yang kedua, pengurangan pajak bunga. Nah, bunga utang itu dapat dikurangi pajak, sementara dividen itu tidak. Nah, ini tuh menghasilkan jumlah total pengembalian yang lebih besar bagi pemegang sekuritas. Nah, kemudian ada penyesuaian analisis struktur modal. Nah, untuk menganalisis solvabilitas secara akurat, utang dan ekuitas yang dilaporkan di neraca itu harus sesuai berdasarkan dengan substansi ekonominya. Beberapa penyesuaian yang penting itu meliputi pajak tangguhan. Nah, itu dapat diperlukan sebagai utang jangka panjang atau ekuitas, tergantung pada kemungkinan pembalikan di masa depan. Kemudian ada sewa operasi, yaitu harus diakui di neraca sebagai aset dan kewajiban untuk tujuan analisis karena seringkali memiliki karakteristik pendanaan. Kemudian ada pendanaan luar neraca, yaitu skema yang digunakan manajemen untuk meremehkan utang. Contohnya entitas bertujuan khusus atau SPES harus diidentifikasi dan ditambahkan. Kemudian saham preference dengan syarat penembusan wajib. Nah, itu harus diperlukan sebagai utang karena memiliki karakteristik kewajiban yang mirip.
Di sini ada ukuran solvabilitas, rasio, dan coverage. Nah, rasio struktur modal. Rasio itu adalah alat screening penyaringan untuk mengukur resiko struktur modal. Semakin tinggi proporsi utang, itu semakin tinggi resiko insolvensi. Nah, rasio total utang terhadap total modal itu mengukur total utang sebagai persentase dari total aset atau modal. Rasio total utang terhadap ekuitas itu mengukur berapa kali total utang lebih besar dari modal ekuitas. Kemudian rasio utang jangka pendek terhadap total utang itu ada indikator ketergantungan perusahaan pada pendanaan bank jangka pendek. Nah, kemudian ada earning coverage atau cakupan laba. Nah, analisis ini itu berfokus pada kemampuan perusahaan menghasilkan laba untuk membayar beban tetap terkait utang. Nah, rasio laba itu terhadap beban tetap mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban bunga dan beban tetap lainnya. Nah, penting laba yang digunakan tuh harus mendekati kas yang tersedia dari operasi untuk membayar beban tetap, bukan hanya laba aktual. Beban tetap utamanya itu meliputi beban bunga dan bunga implisit dalam sewa operasi. Nah, meskipun tidak selalu dimasukkan, analisis tuh harus mempertimbangkan persyaratan pelunasan pokok utang, karena ini juga merupakan arus kas keluar yang memberatkan. Selanjutnya adalah analisis solvabilitas and capital structure pada PT Garuda Food. Nah, di sini analisis solvabilitas jangka panjang PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk secara fundamental tuh bergantung pada dua pilar utama, yaitu proporsi struktur modal dan ketahanan daya hasilkan laba. Nah, yang buktinya tuh tersebar di ketiga bagian utama pada laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya di sini pada CALK bagian liabilitas keuangan. Nah, sesuai dengan arahan teori yang menuntut analisis untuk fokus pada substansi daripada bentuk dan tidak mendelegasikan analisis ke peringkat kredit, ini tuh dilihat bahwa resiko solvabilitas tersembunyi itu dapat teridentifikasi melalui detail catatan atas laporan keuangan. Khususnya di sini itu memastikan bahwa tidak ada fitur utang yang sangat beresiko seperti menyerupai payment in kind atau zero coupon bond yang disinggung pada materi yang dapat menunda atau menyembunyikan masalah arus kas. Nah, di sini persyaratan dan perjanjian utang governance itu bukti ini menunjukkan pembatasan operasional dan keuangan yang dikenakan oleh kreditor yang secara langsung itu mengaruhi fleksibilitas dan resiko solvabilitas perusahaan di masa depan. Kemudian ada rincian suku bunga dan jatuh tempo yang memastikan tidak ada resiko pembiayaan yang tertunda secara tidak wajar. Pada slide ini saya akan membahas hasil dari analisis kami tentang likuiditas dari PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Nah, dalam analisis likuiditas PT Garuda Food ini kami mengacu pada metode cash based ratio. Yang pertama yaitu menganalisis cash to current asset ratio atau rasio kas terhadap aset lancar. Nah, dari jumlah aset lancar yang ada di laporan keuangan PT Garuda Food, cash plus cash equivalent atau kas dan setara kasnya yaitu didapat di angka 921 miliar sekian dibagi dengan total aset lancarnya yaitu 3.629 miliar sekian menghasilkan 25%. Nah, di angka 25% ini berarti bahwa perusahaan atau PT Garuda Food ini tidak sepenuhnya liquid. Nah, jadi perusahaan harus mengandalkan piutang tertagih dengan cepat atau PT Garuda Food ini bergantung pada persediaannya. Nah, kemampuan PT Garuda Food ini terbatas pada kas yang di angka 25% tersebut.
Yang kedua, menghitung atau menganalisis cash to current liabilities ratio atau rasio kas terhadap liabilitas lancar PT Garuda Food ini. Nah, jumlah liabilitas didapat dari laporan posisi keuangan. Nah, jadi rumusnya untuk mengetahui rasio kas terhadap kewajiban lancar yaitu kas dan setara kas dibagi dengan total liabilitas lancarnya. Nah, kas dan setara kasnya ini sudah diperoleh dari laporan posisi keuangan dari slide sebelumnya, yaitu di angka 921 miliar sekian dibagi dengan total liabilitas lancarnya yaitu di angka 2.652 miliar sekian, menghasilkan angka di persentase 35%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kas dan setara kasnya ini hanya bisa menutup sebesar 35% kewajiban lancar PT Garuda Food ini. Nah, likuiditas berbasis kas PT Garuda Food ini pada tahun 2024 melemah. Nah, jadi PT Garuda Food ini semakin bergantung pada aset lancar yang sifatnya non-kas berupa persediaan atau piutang untuk memenuhi kewajiban jangka pendek atau kewajiban lancarnya ini. Kemudian pada saat ini kami menganalisis aktivitas operasional terhadap likuiditas dari PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Nah, mula-mula kita akan menganalisis dan menghitung account receivable turnover-nya dengan rumus net sales on credit dibagi dengan piutang rata-rata atau average account receivable-nya. Nah, dikarenakan pada laporan keuangan PT Garuda Food ini tidak ditampilkan secara gamblang nominal dari net sales on credit atau penjualan secara kreditnya, maka kami mengasumsikan bahwa penjualan bersih yang dilakukan oleh PT Garuda Food ini sebagian besarnya berupa penjualan kredit. Nah, jadi balik ke perhitungan account receivable turnover, yaitu net sales-nya 12 triliun sekian dibagi dengan rata-rata piutangnya yaitu 1 triliun sekian ditambah 808 miliar sekian dibagi dengan 2 menghasilkan 12,43 kali dalam setahun. Nah, jadi pada tahun 2024 atau dalam setahun ini PT Garuda Food piutang rata-ratanya berputar sebanyak 2 kali. Nah, selanjutnya menghitung days sales in receivable, yaitu dengan rumus 360 dibagi dengan account receivable turnover-nya. Jadi 360 dibagi 12,43 menghasilkan 29 hari. Nah, jadi rata-rata PT Garuda Food ini membutuhkan kurang lebih sebanyak 29 hari untuk merealisasikan penjualan dari piutang usahanya. Nah, pada saat ini juga tertera jumlah piutang usaha serta penjualan bersih dari PT Garuda Food ini. Selanjutnya perhitungan dari inventory turnover-nya dengan rumus cost of goods sold atau cost of sales dibagi dengan rata-rata persediaannya atau average inventory, yaitu cost of sales-nya yaitu di angka 8.742 miliar sekian dibagi dengan rata-rata persediaannya yaitu 1.416 miliar sekian ditambah 1.267 miliar sekian dibagi 2 menghasilkan 6,51 kali. Nah, jadi dalam setahun PT Garuda Food ini memiliki persediaan rata-ratanya berputar sebanyak 6 kali. Nah, selanjutnya perhitungan days to sell inventory. Jadi rumusnya yaitu 360 dibagi dengan inventory turnover yaitu 360 dibagi 6,51 menghasilkan 55 hari. Nah, jadi PT Garuda Food ini rata-rata membutuhkan waktu sebanyak atau selama kurang lebih 55 hari atau 2 bulan untuk mengubah persediaannya ini menjadi penjualan atau pendapatan. Nah, pada saat ini tertera jumlah persediaan tahun 2024 tahun 2023 serta beban pokok penjualan atau COGS-nya.
Kemudian ada analisis likuiditas kewajiban lancar pada PT Garuda Food. Nah, kami akan menganalisis atau menghitung days purchases in account payable-nya dengan rumus average payable date outstanding sama dengan rata-rata account payable dibagi dengan cost of goods sold dibagi 360. Nah, jadi account payable dari PT Garuda Food ini terbagi menjadi dua, yaitu kepada pihak berelasi dan pihak ketiga. Nah, pada pihak berelasi yaitu sebesar 148 miliar sekian ditambah dengan 1.201 miliar sekian ditambah dengan pada tahun 2023 yaitu 270 miliar sekian ditambah 709 miliar sekian dibagi dengan 2 tahun. Lalu dibagi dengan cost of goods sold-nya yaitu 8.742 miliar sekian dibagi dengan 360 hari menghasilkan 47,9 hari. Nah, jadi rata-rata PT Garuda Food ini membutuhkan waktu selama kurang lebih 48 hari untuk membayar kewajiban lancarnya ini ke pemasok. Demikian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah kata ataupun penyampaian dalam materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.